Nanti kita jelasin. Sakit hati nggak sih? Nanti kita jelasin. Gimana nih? Coba bang statementnya dikit bang. Kasih izin jalan. Nanti kita terangin nanti Izin jalan bang ya. Oke, izin jalan. Baby mau ikut ya? Nggak usah apa-apa, Beb. Bikin anak-anak ya, Beb. Ayo, Beb. Tutup. Terkait penanganan perkara saudara kita, sahabat saya, teman saya, Ricky Prasetyo, terkait laporan Angel. Ditahan berapa lama? Yang pertama, untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kepolisian, pihak kejaksaan melakukan kewenangan ya untuk melakukan penahanan. Penahanan ini kemudian ditempatkan di Salemba. Di Salemba untuk berapa harinya nanti kita akan berikan keterangan. Berarti yang pasti Ricky Prasetyo hari ini ditahan oleh pihak kejaksaan dan pihak kami akan melakukan upaya-upaya yang bersesuaian dengan perundang-undangan, dan tentunya satu hal yang hati kami sebagai kuasa hukum merasa Pancasila dalam hal ini pasal 2 tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, kami menilai dan melihat ada ketimpangan. Kenapa? Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan? Ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat ini, kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini, dan ini akan menjadi satu presiden buruk bagi siapapun, terutama orang yang akan mempertahankan hubungan keluarganya dalam hal baik. Vicky sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, menjaga harkat dan martabatnya, membela kepentingan keluarganya. Bagaimana seorang istri yang sangat dia cintai hari itu ditemukan berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain. Ini pada jam-jam malam yang sudah tidak layak, dan memang menurut hemat kami tidak ada satu norma pun yang membenarkan tindakan seorang istri. Tidak ada satu agama manapun yang membenarkan seorang istri berada dengan laki-laki lain di dalam kamar. Vicky semata-mata menjalankan haknya sebagai seorang suami, melindungi berdasarkan undang-undang pernikahan, berdasarkan syariat agamanya, melindungi keluarganya, menjaga harga dirinya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Saya pun merasa khawatir ketika nanti suatu saat ataukah istri saya temukan di dalam ruangan atau di dalam kamar dengan laki-laki lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kenapa? Saya takut dipenjara. Karena saya melakukan gerebekan terhadap, memergoki terhadap istri saya misalkan di dalam kamar, ataupun ya kepada masyarakat lain lah. Ini akan menjadi satu presiden buruk, merubah norma, merubah adat istiadat. Kita orang Timur, kita orang Indonesia, kita punya adab. Hukum ditegakkan, kami sepakat, tapi kemudian hukum juga harus mengikuti adab dan norma-norma yang berlaku, terutama moralitas kita sebagai manusia insan yang punya tuntunan budaya maupun tuntunan agama kita. Yang pasti kami akan menunggu proses daripada
kejaksaan untuk segera memohon kepada pengambil untuk disidangkan. Tentunya proses ini akan kita ikuti. Untuk masalah fakta hukumnya seperti apa, kita akan uji materi ini di dalam persidangan nanti. Nah, tentunya sekali lagi kita pengen juga masyarakat memahami permasalahan ini. Permasalahan ini timbul karena ada seorang suami yang katakan, sekali lagi saya ulangi, seorang suami yang memergoki istrinya berada di dalam kamar bersama laki-laki lain, dan hari ini yang menjadi pesakitan adalah seorang suami. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap dua orang ini, terhadap suami, terhadap istri, dan terhadap laki-laki yang ditemui berada di dalam satu kamar yang memang secara hukum, norma, adat, istiadat, susila, agama pun tidak membenarkan. Apa dan bagaimana perbuatan itu apakah dibenarkan? Apakah tidak ada hukuman bagi seorang istri yang seperti itu, atau dengan hukuman kepada seorang laki-laki yang memang bersama istri orang lain di dalam kamar? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Harus kemana kami mencari sebuah keadilan? Harus kemana kita harus menuntut hak seperti itu ketika memang suami tidak bisa berbuat apa-apa? Saya juga menjaga di sini, menjaga etika dan moral seorang suami yang ingin berjuang mempertahankan mahligai rumah tangganya, yang itu disyaratkan baik di dalam agama kita maupun di dalam undang-undang untuk melestarikan pernikahan, untuk menjaga kerukunan daripada rumah tangga. Nah, inilah kira-kira seperti apa hukuman bagi seorang istri yang melakukan itu dan seorang laki-laki yang melakukan itu. Alasan penahanan itu subjektif daripada penuntut umum. Kami tidak punya kewenangan untuk melarang atau mengintervensi. Kami mengikuti saja. Kami mengikuti saja apa yang memang sudah menjadi kewenangan daripada jaksa sebagai penuntut, sebagai sesama penegak hukum. Kami tidak bisa mengintervensi.